Ada hal yang menarik, sikap atau pernyataan yang ramai di media sosial dan dibagikan di berbagai platform percakapan yang memuat pernyataan Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang Rosadi, yang di situ kemudian ada kesan melakukan pembelaan atau kemudian advokasi terhadap orang yang ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dalam dugaan tindakan asusila terhadap apa yang terjadi di salah satu SMP di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau sekolah menengah pertama di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Itu yang akan kita bahas, akan kita diskusikan dalam sudut pandang kali ini, Bang Anang. Siap. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Ini ramai. Ini tidak seperti biasanya seorang Bang Anang Rosadi, Ketua GJL Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan, melakukan, boleh kami sebut advokasi ya, melakukan advokasi terhadap sebuah kasus yang kemudian mentersangkakan seorang guru di Kabupaten Hulu Sungai Utara, guru di salah satu SMP. Alasan Bang Anang apa? Nah, jadi begini, ini kan yang dikenakan kan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA. Nah, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak ini memang ini undang-undang yang baik untuk melindungi perempuan dan anak baik dari kekerasan atau tindakan asusila. Tetapi yang berbahaya adalah ini juga rentan terhadap penyalahgunaan. Nah, saya melihat beberapa kasus yang muncul, yang terangkat ataupun tidak terangkat. Ini undang-undang PPA ini bisa dijadikan tawar-menawar dan bargaining untuk menjadikan seseorang bisa jadi tersangka atau bahan negosiasi. Itu yang lebih penting. Karena begini, misalnya seseorang jalan dengan perempuan di bawah umur. Tadi ini kejadian, berjalan dengan di bawah umur, lalu setelah itu misalnya di suatu tempat, anggap saja warung Jablay, misalnya seperti itu ya, quote and quote, lalu orang itu berjalan dengan anak di bawah umur tadi. Tiba-tiba ada yang mendatangi. Nah, ini saya tidak menuduh apakah oknum, apakah orang, tapi orang yang mengerti tentang undang-undang ini. Lalu di sana langsung dituduh bahwasanya dia membawa anak di bawah umur. Nah, itu maka undang-undang bisa dijebak, bisa terjebak, atau bersama-sama dengan perempuan di bawah umur ini mengetahui modus ini gitu. Nah, ini yang beberapa kali terjadi dari laporan dan juga pernah terangkat sehingga menjadi bahan negosiasi. Nah, makanya kenapa saya melihat ini saya masuk ke dalamnya gitu. Nah, itu jadi masuk satu. Kedua, yang membuat saya ikut adalah, atau kawan-kawan juga ikut, di situ tuduhan awalnya adalah tentang persetubuhan terhadap si ini, orang ini? Terhadap anak korban. Oh, terhadap anak korban. Ya, laporannya ke polisi adalah persetubuhan. Persetubuhan itu artinya, kalau kita ingin vulgar, artinya ada sesuatu yang memasukkan ke dalam tempat seorang wanita gitu. Ini kan persetubuhan. Nah, lalu persetubuhan ini kan berbahaya, artinya tuduhan ini. Tapi tiba-tiba persetubuhan ada. Ya, jadi kan itu dilaporkan oleh orang tuanya berdasarkan tentunya laporan anaknya, karena anak di bawah umur kan tidak cakap hukum. Dia harus diwakilkan oleh orang lain. Artinya orang tuanya menerima laporan bahwasanya dia disetubuhi oleh guru. Dia melaporlah kepada orang tuanya dan orang tuanya melapor kepada polisi. Nah, tetapi anehnya di dalam perjalanannya tuduhan itu berubah lagi. Tuduhan itu? Iya, tuduhan yang laporan polisi tentang persetubuhan itu berubah menjadi pencabulan. Nah, pencabulan ini adalah tuduhan kepada guru adalah mencium anak korban. Itu tuduhan. Hanya dia bergeser, ini lebih lebar lagi nih, lebih luas lagi. Tidak mengarah ke satu yang itu tadi saja. Ya, kalau tadi awalnya kan persetubuhan, artinya antara dua orang, sama. Sebenarnya kasusnya sama, persetubuhan, tapi di satu sisi karena rupanya laporan ini tidak terlalu kuat untuk ditingkatkan, lalu digeserlah kepada pencabulan. Nah, pencabulan ini kan agak luas. Memang agak luas, artinya definisi pencabulan itu agak luas gitu. Jadi itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Bang Anang dari undang-undang ini. Kemudian tadi orang bisa dijebak, orang bisa terjebak. Kemudian dalam kasus ini pun keyakinan seorang Bang Anang Rosadi itu tidak terjadi. Nah, jadi saya begini, keyakinan saya adalah dua tuduhan yang berbeda dalam waktu yang singkat. Anak korban melaporkan,
artinya kan ini ada kelabilan daripada seorang anak. Nah, memang anak di 15 tahun itu memang anak yang labil, yang belum bisa berpikir, makanya anak di bawah umur itu harus didampingi psikolog, didampingi penasihat hukum. Ketika misalnya melakukan pemeriksaan, ternyata kan dalam waktu yang jeda begitu dekat, pemeriksaan ini berubah. Nah, saya khawatir ada orang-orang di belakang ini yang bermain, atau orang-orang yang mensupport ini, yang orang-orang yang mungkin saja memiliki kekuasaan. Itu intinya. Ada kecurigaan itu? Ada kecurigaan itu, karena kan ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya dibaca juga KUHP baru, sebenarnya ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan gitu terhadap ini. Apalagi kan hanya sekolah, tuduhannya adalah mencium gitu. Nah, tuduhannya 3 kali mencium. Nah, 1 kali saja harusnya berontak kalau dia tidak mau. Karena kan soal pencabulan ini kan kalau betul terjadi. Kalau betul terjadi kan misalnya ada orang yang dicium, dia berontak. 1 kali dicium dia pasti berontak. Dia tidak menerima, karena kan kecuali kedua-duanya misalnya sepakat untuk berciuman gitu. Tapi kalau satu tidak mau, berarti kan dia merasa itu kan ada tindakan-tindakan quote in quote kekerasan terhadap dirinya yang dia tidak suka, sehingga dia merasa itu adalah sebuah pelecehan dan pencabulan, harus melaporkan. Dan kalau kemudian terjadi pemaksaan di situ, maka tentu kan akan juga berdampak terhadap psikologis si anak kan. Iya. Maka anak itu mungkin akan berubah misalnya, dia akan menjadi pendiam, dia akan pokoknya berubah kan, ada dampak kan. Ya, jelas kalau dia ada ketidaksukaan, paksaan dari orang lain, tentu secara psikologis kan itu memiliki dampak yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi. Ternyata kan setelah saya melakukan analisis dan bertanya kepada semua pihak, itu dampak itu tidak terjadi. Gitu. Semua pihak itu maksudnya mengkonfirmasi terkait dengan... Saya mengkonfirmasi itu, apakah anak itu berubah, dan ternyata semua pihak menyatakan tidak ada perubahan apapun. Semua normal, seperti biasa. Nah, apalagi tuduhan. Normal artinya normal di dalam pandangan mata sebelum psikolog bicara gitu. Nah, jadi ternyata kan dalam tuduhan itu ternyata 3 kali, setelah 3 kali baru melaporkan bahwasanya dia dicabuli. Nah, itu yang berbahaya, saya bilang, kalau undang-undang ini disalahgunakan oleh aparat, ini bahaya, hukumannya 5 tahun loh. Bang Anang, artinya dalam kasus ini seorang Bang Anang, Ketua GJL, sudah melakukan verifikasi ke lapangan, termasuk mengkonfirmasi kepada para pihak untuk kemudian mencek apakah kemudian si anak ini menjadi karena dia, kalau dia korban, misalnya betul terjadi kejadian, dia akan mengalami traumatik kan, akan berubah dan segala macam. Artinya seorang Bang Anang sudah memverifikasi itu. Saya kan harus memverifikasi sebelum memberikan bantuan hukum, karena kan kita takut salah gitu. Betul. Nah, jangan sampai membela orang yang kan berdampak terhadap organisasi kita juga. Nanti orang bilang kita nih kok seperti ini, pembela yang salah gitu. Tapi kan sebenarnya pembelaan itu kan sebenarnya meluruskan keadaan hukum. Pembela secara misalnya pengacara itu sebenarnya bukan memenangkan orang pada hakikatnya, tapi mendudukan hukum kepada proporsi sebenarnya. Dan ketika hukum ditempatkan pada proporsi sebenarnya, maka quote and quote istilah kemenangan itu terjadi gitu. Lalu dianggap menang, karena dia memang kedudukan memperjuangkan itu, bukan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar gitu. Artinya dalam posisi ini pun sama, seorang Bang Anang Rosadi adalah ingin mendudukan, kalau memang salah, kalau memang tidak salah. Artinya posisikan orang itu sesuai dengan hak hukumnya. Iya, itu yang saya posisikan, maka kita sediakan pengacara. Nah, tapi kemarin kan saya lihat, saya juga perlu menyampaikan pendapat sahabat pengadilan. Nah, sekarang proses sampai di mana nih? Nah, proses ini kan sudah sidang. Nah, besok penyerahan sidang pra-peradilan. Nah, maka dari itu kan waktu itu setelah berkonsultasi saya minta untuk dipra-peradilkan. Oh, jadi mempra-peradilankan terkait dengan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Dan udah jalan. Iya, sudah jalan. Kenapa kita melakukan pra-peradilan? Karena di dalam penetapan saudara BH ini sebagai tersangka itu berdasarkan pendapat ahli psikologi gitu. Nah, gelar perkaranya berdasarkan pendapat ahli psikologi. Seharusnya kan ahli pidana yang dihadirkan. Dan bahkan kalau gelar perkara itu harusnya diundang juga, karena kan kita bisa menghadirkan yang meringankan gitu. Nah, ini yang terjadi, ternyata ada gelar perkara yang keputusannya berdasarkan pertimbangan daripada ahli kejiwaan psikolog. Psikiatriatrum itu. Nah, dari sebuah rumah sakit Pembalah Batung di Amuntai. Artinya rumah sakit pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah daerah atas permintaan penyidik. Kejanggalan yang dilihat oleh Bang Anang dalam kasus ini apa lagi? Kejanggalan yang saya lihat begini. Tadi kan misalnya dari pencabulan berubah menjadi apa? Iya. Nah, lalu kejadian itu kan di bulan Juli. Juli. Nah, permintaan visumnya di bulan Oktober. Kejadian bulan Juli, permintaan visum bulan Oktober. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan setelah kejadian baru diminta visum. Artinya apa? Mereka ingin melengkapi syarat-syarat terpenuhinya orang ditersangkakan. Tapi jarak 3 bulan itu apa yang bisa divisum? Visum itu kan ada 2 hal. Pertama kepada benda hidup, kedua yang mati. Visum itu adalah melihat permukaan. Artinya kalau ada luka, benjolan
dan sebagainya akibat dari kekerasan, akibat benda tumpul, lalu ada visum et repertum. Nah itu kan itu pengertian daripada visum gitu. Nah setelah 3 bulan kalau orang dicium misalnya pipinya, apa yang mau divisum? Nah kalau misalnya luka saya bilang akibat gigitan ya bisa saja divisum, tapi kan tidak ada bekas, tidak ada apa-apa, bagaimana